Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda semua? Kabar baik-baik tentunya ya, sehat-sehat. Nah, hari ini melalui bacaan-bacaan liturgi, kita akan berjumpa dalam diri seorang buta dari Yeriko, yang bisa menjadi bagi kita model seorang pendoa, model orang yang memiliki iman yang teguh, dan model orang yang selalu siap. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kisahnya? Mari kita renungkan. Namun terlebih dahulu, baca dengan saksama, baca berulang kali, supaya Bapak Ibu mendapat gambaran, dan renungan yang saya berikan ini hanya membantu untuk lebih memahami firman Tuhan. Amin. Nah, kita memasuki minggu ke-30 tahun B. Dalam bacaan Injil khususnya, seorang buta bernama Bartimius, putra Timeus, yang selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis tentunya. Situasi yang dialaminya memang sangat sulit. Hidup serba tergantung dari kebaikan orang lain. Hidupnya sangat susah. Begitu mendengar Yesus yang lewat, dia langsung berteriak, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Begitu dia berteriak, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku," orang banyak berusaha suruh dia diam, berisik, mengganggu saja. Namun Bapak Ibu, semakin dia dihalangi, semakin keras dia berteriak, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Ya, ini model sikap dalam berdoa yang dibutuhkan. Dia percaya, setia, tegar, tidak putus asa di tengah-tengah kesulitan dan rintangan, karena ada harapan dan keyakinan Yesus menolongnya, dan dia semakin berani berteriak. Dia yakin dengan berteriak, "Yesus, putra Daud," dia tahu Yesus itu adalah Al-Masih, penyelamat untuk semua orang. Al-Masih yang penuh belas kasih, yang memahami, yang mengerti kesulitan orang-orang kecil seperti aku ini. Lalu dalam bacaan kedua, yang berbicara tentang iman besar, yang memahami orang-orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, menyembuhkan orang-orang sakit, bisu, tuli. Dia itu sungguh Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Sementara Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak, kalau kita baca dalam bacaan pertama, yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa pilihannya, sisa-sisa Israel. Tuhan berkata, "Aku datangkan mereka dari negeri utara. Aku kumpulkan mereka. Di antara mereka ada yang buta, yang pincang, yang sakit, perempuan yang sedang mengandung." Macam-macam orang yang aku kumpulkan. Dan dalam perjanjian lama berulang kali Tuhan menyatakan dirinya sebagai pendengar yang setia.
yang mendengarkan umatnya. Meskipun umatnya tidak setia, umat yang pemberontak, pendosa. Misalnya peristiwa pembuangan di Babylon. Contoh nyata bagaimana Tuhan tuntun mereka kembali. Tuhan sendiri yang menggiring mereka kembali dan membawa mereka dari perbudakan kembali ke negeri mereka. Luar biasa. Inilah yang menjadi dasar bagi si buta untuk percaya kepada Yesus yang selalu bermurah hati kepada orang yang menderita. Ketika si buta berteriak semakin keras dan orang banyak menghalangi dia dan menutup mulutnya, tutup mulutmu. Justru pada saat-saat orang menghalangi dia, Yesus menyuruh orang memanggil dia. Panggil dia. Panggil dia. Bawa dia ke sini. Si buta dibawa kepada Yesus. Percayalah. Bangun. Yesus memanggilmu. Begitu mendengar, ia segera bangkit, berdiri di hadapan Yesus. Ia lepaskan mantolnya, baju untuk mengemis itu. Ia bangun menuju Yesus. Ini ungkapan iman Bapak Ibu. Bangun dan jalan. Begitu Tuhan memberi tanda, kita juga Bapak Ibu, kita harus percaya, kita harus beriman. Maka mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Kesembuhan, damai, sukacita, kegembiraan. Karya penyelamatan terjadi. Sungguh ajaib Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi katakan amin. Amin. Yesus bertanya, apa yang bisa kuperbuat untukmu? Tanpa ragu si buta menjawab, Guru, supaya aku melihat. Sederhana sekali bukan, dan jelas, meyakinkan. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Si buta bereaksi dengan penuh iman, maka ia selamat. Dan setelah sembuh, ia langsung mengikuti Yesus. Dia sudah bisa melihat kembali, dia bisa jalan sendiri pulang ke rumahnya. Tetapi dia tidak memilih untuk pulang langsung ke rumah, tetapi dia memilih mengikuti Yesus. Inilah model menjadi seorang murid. Begitu kita menerima rahmat Allah, kita mesti menjadi murid Tuhan yang penuh belas kasih dan murah hati bagi orang lain. Siap mengikuti Yesus, bersaksi, membawa kabar sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anak dan kaum muda, apa yang bisa kita renungkan setelah kita mendengar, membaca bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil? Inilah sesungguhnya dinamika dalam berdoa. Si buta dalam permohonannya terus berteriak dan semakin keras. Meski dihalangi, meski semakin sulit, dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa, Bapak Ibu. Dalam doa, tidak boleh putus asa meski belum dapat jawaban. Dan penting melepaskan baju, lalu lari menuju Yesus. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Tuhan, aku mau, aku bisa melihat. Beginilah Bapak Ibu. Beginilah kita mestinya dalam doa kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ancaman, tantangan, macam-macam bahaya, kita berdoa kepada Yesus tanpa henti. Doa yang jujur dan percaya
jika doa kita tak mendapat jawaban, kita harus terus berdoa dengan setia. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti berdoa. Bila Tuhan mendengarkan doa kita, kita ikut Yesus dengan cara kita masing-masing. Menjadi orang yang murah hati, berbagi kasih. Yesus, seorang imam besar yang penuh belas kasih, rendah hati. Apa yang Yesus lakukan, semuanya berasal dari Bapanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga permenungan ini membantu Anda untuk memahami apa yang telah Anda baca sebelumnya. Dan apalagi itu dibaca berulang kali, sungguh akan memberikan nikmat, akan menggerakkan, akan menumbuhkan iman, dan akan membantu Anda bagaimana harus berdoa. Amin. Semoga Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Tapi penting kita tetap percaya, kita tetap teguh, kita tidak putus asa, dan kita tidak henti-hentinya berdoa. Nah, selamat bermenung. Tuhan memberkati Anda. Saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku persembahkan